warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nur Anissa Maimun. Saya salah seorang guru di SMK Yadika 7 Bogor di bidang keahlian Desain Komunikasi Visual. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Produktif Desain Komunikasi Visual. Baik, singkat saja perkenalan dari saya. Mari kita lanjutkan ke materi. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar tentang tipografi? Kalau belum, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tipografi dan cara pembuatannya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Baik, kita langsung saja ke materi, yaitu komposisi tipografi. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran dari komposisi tipografi agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan tipografi yang dibuatnya ke dalam sebuah desain. Baik, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran dari komposisi tipografi, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penjelasan tentang tipografi, di mana tipografi adalah seni memilih dan mengatur huruf atau teks sebagai elemen visual dalam sebuah desain. Selanjutnya ada fungsi tipografi. Fungsi dari tipografi yaitu pertama ada efektivitas pesan, kedua ada daya tarik, ketiga menciptakan karakter, dan keempat memperkuat tema dan konsep. Baik, materi selanjutnya yaitu elemen-elemen tipografi. Yang pertama ada huruf teks. Huruf teks merupakan karakter yang membentuk kata-kata atau kalimat dalam suatu teks. Huruf teks terdiri dari alfabet dari A sampai Z. Pemilihan huruf yang tepat sangat penting untuk keterbacaan dan kejelasan pesan yang disampaikan. Lalu pada elemen yang kedua terdapat huruf judul. Huruf judul biasanya dibuat lebih menonjol dibandingkan huruf teks. Huruf judul digunakan untuk menunjukkan informasi dari sebuah poster. Huruf judul juga biasanya dituliskan dengan huruf kapital atau dengan ukuran yang lebih besar. Contoh pada poster berikut ini. Elemen selanjutnya ada serif dan sans serif. Keduanya merupakan gaya dasar huruf. Serif memiliki ciri khas khusus, yaitu ada tambahan kecil pada ujung huruf, sedangkan sans serif tidak. Serif biasanya lebih formal, sedangkan sans serif itu lebih modern. Contoh huruf. Contoh yang termasuk ke dalam huruf serif yaitu Times New Roman, lalu ada Ventura, Rockwell, Palatino, dan Sub, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh jenis sans serif yaitu ada Helvetica, Open Sans, Roboto, Impact, dan masih banyak lagi. Selanjutnya setelah serif dan sans serif ada font and typeface. Font merujuk pada kumpulan karakter-karakter dengan desain dan gaya yang seragam. Selanjutnya typeface adalah konsep desain umum dari sekelompok huruf yang mencakup berbagai gaya dan ukuran. Contohnya, typeface itu pada font ada di Arial, sedangkan font ada di Arial Bold. Selanjutnya ada hierarki. Hierarki adalah pengaturan visual yang menekankan perbedaan signifikan antara elemen teks seperti ukuran dan warna huruf untuk menciptakan tingkatan informasi. Contohnya seperti pertama ada desain poster film,
kedua desain landing page situs web, dan ketiga ada desain infografis. Lalu selanjutnya yaitu ada elemen warna. Elemen warna biasanya digunakan untuk menciptakan kontras, menarik perhatian, dan mempengaruhi mood pembaca. Pada slide terdapat contoh kata tipografi yang ditulis atau dibuat dengan berbagai macam warna untuk menarik perhatian para pembaca atau para penikmat visual. Selanjutnya ada white space atau ruang kosong di sekitar elemen-elemen tipografi. White space ini bukan hanya sekedar kekosongan, tetapi white space ini bisa juga menambahkan nilai estetika dalam sebuah desain. Biasanya white space ini digunakan pada sebuah desain buku atau cover buku. Selanjutnya ada tracking atau jarak antara semua huruf dalam sebuah kata atau kalimat. Kita bisa menentukan jarak-jarak antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Selanjutnya ada leading. Leading adalah jarak vertikal antara baris-baris teks. Ketika kita membuat sebuah teks pada poster, kita harus menentukan jarak dari antara baris satu dengan baris yang lain agar mudah terbaca oleh penikmat visual. Lalu ada kerning. Kerning adalah penyesuaian jarak antara dua huruf tertentu, juga untuk meningkatkan estetika dan keterbacaan. Contohnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada alignment. Alignment itu merupakan perataan pada teks. Mengacu pada penempatan teks dalam tata letak seperti rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kanan kiri. Alignment digunakan untuk mengatur posisi teks pada sebuah desain, agar desain terlihat lebih menarik dan mempunyai nilai estetika. Baik, yang terakhir ada konsistensi. Konsistensi dalam tipografi adalah menggunakan elemen-elemen tipografi secara seragam atau sama. Yang artinya kita tidak boleh menggunakan jenis font atau ukuran font yang berbeda-beda dalam sebuah desain. Baik, setelah kalian mengetahui tentang apa itu tipografi melalui penjelasan singkat saya, mari kita simak untuk pembuatan tipografi digital menggunakan Adobe Illustrator. Pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall aplikasi Adobe Illustrator pada perangkat keras kalian atau pada komputer kalian. Jika sudah, kita harus membuka aplikasi Adobe Illustrator yang sudah kita install ke dalam komputer kita. Jika sudah terbuka, kita langsung saja membuat lembar kerja baru dengan cara memilih file yang ada di menu bar, lalu klik new, lalu kita atur ukurannya pada dialog ini. Di sini saya menggunakan ukuran 1280 kali 1024 atau 1280 dikali 1024 dengan orientation itu landscape dan color mode-nya itu RGB color. Setelah itu langsung saja kita create. Baik, jika lembar kerja baru kalian sudah terbuka, kita langsung saja buat teksnya. Kita tuliskan di sini Yadika 49. Untuk membuat teks, kita menggunakan type tool yang disimbolkan dengan huruf T ini. Lalu kita perbesar dulu sedikit tulisannya. Kita ganti dulu jenis fontnya di bagian ini. Kita pilih tulisan atau jenis fontnya yaitu patchwork. Oke, di sini kita geser dulu. Nah, lalu kita buat objek ellipse menggunakan ellipse tool. Di sini untuk memilih ellipse tool, kita bisa dipilih di sini. Pada panah ini kita klik kanan, lalu akan keluar pilihan yang lainnya. Lalu kita pilih ellipse tool, kita buat
kita sesuaikan dengan besar tulisannya. Lalu setelah itu kita pilih selection tool, kita blok keduanya. Lalu kita pilih menu object, envelope distort, make with top object. Dan kita bisa lihat hasilnya bahwa tulisan yang kita buat tadi bisa mengikuti bentuk objek yang kita buat tadi juga. Oke, ini adalah tipografi sederhana menggunakan Adobe Illustrator dan masih banyak tipografi. Baik, setelah kalian mengetahui tentang apa itu tipografi melalui penjelasan singkat saya, mari kita simak untuk pembuatan tipografi digital menggunakan Adobe Illustrator. Pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall aplikasi Adobe Illustrator pada perangkat keras kalian atau pada komputer kalian. Jika sudah, kita harus membuka aplikasi Adobe Illustrator yang sudah kita install ke dalam komputer kita. Jika sudah terbuka, kita langsung saja membuat lembar kerja baru dengan cara memilih file yang ada di menu bar, lalu klik new, lalu kita atur ukurannya pada dialog ini. Di sini saya menggunakan ukuran 1280 kali 1024 atau 1280 dikali 1024 dengan orientation itu landscape dan color mode-nya itu RGB color. Setelah itu langsung saja kita create. Baik, jika lembar kerja baru kalian sudah terbuka, kita langsung saja buat teksnya. Kita tuliskan di sini Yadika 49. Untuk membuat teks, kita menggunakan type tool yang disimbolkan dengan huruf T ini. Lalu kita perbesar dulu sedikit tulisannya. Kita ganti dulu jenis fontnya di bagian ini. Kita pilih tulisan atau jenis fontnya yaitu patchwork. Oke, di sini kita geser dulu. Nah, lalu kita buat objek ellipse menggunakan ellipse tool. Di sini, untuk memilih ellipse tool, kita bisa dipilih di sini. Pada panah ini, kita klik kanan, lalu akan keluar pilihan yang lainnya. Lalu kita pilih ellipse tool, kita sesuaikan dengan besar tulisannya. Lalu, setelah itu kita pilih selection tool, kita blok keduanya, lalu kita pilih menu object, envelope distort, make with top object, dan kita bisa lihat hasilnya bahwa tulisan yang kita buat tadi bisa mengikuti bentuk objek yang kita buat tadi juga. Oke, ini adalah tipografi sederhana menggunakan Adobe Illustrator dan masih banyak tipografi lainnya. Baik, setelah kita tadi membuat tipografi dengan bentuk oval menggunakan efek envelope distort, kemudian kita buat lagi dengan bentuk yang lain. Kali ini saya akan membuat dengan bentuk rectangle tool yang digabungkan. Pertama kita pilih rectangle tool, lalu kita buat satu rectangle atau satu persegi panjang, kemudian kita klik selection tool, lalu kita gandakan dengan menggunakan tekan Alt pada keyboard, lalu kita klik objek dan kita geser seperti pada video. Oke, baik, setelah itu kita klik selection lagi, kita klik objek, di bagian sudut kita putar sedikit dan di bagian sudut dan kita klik lagi, kita klik lagi objek yang lain, di bagian sudut juga kita miringkan seperti pada video. Nah, lalu kita geser, kemudian kita blok keduanya, kita pilih Pathfinder, ini simbolnya atau ini logonya, lalu kita pilih menu Unite pada Shape Modes, kita klik dan mereka dipersatukan. Lalu kita buat teks menggunakan Type Tool, kita ketik Yadika 7 Bogor. Oke, kita klik select, kita perbesar lagi sedikit, lalu kita geser ke bagian objek yang sudah kita buat tadi. Untuk fontnya tidak perlu kita ganti, kita menggunakan Tecton Pro saja yang bold. Lalu kita klik kanan pada teks,
kita pilih arrange, send to back, agar si tulisan ini berpindah ke belakang objek. Lalu kita blok keduanya, kemudian kita pilih menu objek, envelope distort, lalu make with top object. Nah, sudah jadi. Jadi kita bisa menggunakan envelope distort itu tidak hanya untuk bentuk lingkaran saja, tetapi kita bisa untuk membuat bentuk yang lainnya. Oke, seperti itu contohnya. Baik, setelah dua contoh tipografi menggunakan envelope distort tadi, kita akan membuat tipografi bergelombang atau tulisan bergelombang. Pertama, kita harus membuat teksnya terlebih dahulu. Kita buat SMK Yadika 7 Bogor. Lalu kita selection tools dan kita perbesar dulu tulisannya. Lalu fontnya kita tidak perlu menggantinya. Setelah itu kita klik effect pada menu bar, lalu pilih distort and transform. Lalu kita pilih transform. Nah, di sini kita mengatur tulisannya menjadi, kita menggandakan tulisannya menjadi 5, dan untuk move-nya, vertikalnya kita buat menjadi 95. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini jadi ada copy 5 tulisan SMK Yadika 7 Bogor. Lalu selanjutnya kita klik salah satunya, kemudian kita klik objek, kita pilih envelope distort dan make with web. Oke. Nah, di sini kita pilih stylenya itu wave karena kita akan membuat tulisan bergelombang. Kita pilih wave. Kalau kita mau melihat, kita tinggal klik preview. Nah, seperti ini jadinya. Lalu untuk bandnya sudah diatur, kita atur ke 65. Lalu untuk bandnya kita atur ke 65. Kita tulis saja di sini. Kemudian kita langsung saja klik OK. Nah, inilah membuat tipografi sederhana bergelombang. Kali ini tipografi yang akan kita buat menggunakan outline. Yang pertama, kita membuat teksnya terlebih dahulu, yaitu SMK, kita menggunakan huruf kapital SMK Yadika 7 Bogor. Kemudian kita pilih selection, kita perbesar dulu tulisannya dan kita ganti fontnya dengan font Hobo standar medium. Kita klik kanan pada objek, lalu create outlines, kemudian kita pilih menu objek, lalu expand, kita pilih menu objek lagi, lalu pad dan offset pad. Kemudian ini tidak perlu diganti, kita langsung OK saja. Lalu kita pilih ke Pathfinder, Pathfinder, kemudian kita pilih unit. Pada shape modes kita klik di sini, lalu kita hilangkan outline-nya. Kita hilangkan fill-nya di sini. Nah, jadilah tipografi menggunakan outline. Baik, sesi pembelajaran dari saya tentang tipografi kali ini sudah selesai. Semoga dari penjelasan singkat saya dan dari video tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menambah lagi ilmu tentang desain. Terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.